rotasi. Ya, untuk rangkaiannya itu seperti ini. Ada alternator, resistor, ya, sampai secara seri. Lalu kita akan membaca tegangannya. Nah, untuk membaca tegangannya kita lihat dari channelnya. Channel mana yang terhubung dan itu warnanya apa. Nah, untuk channel A di sini dihubungkan untuk mengukur resistor. Channel A itu berwarna kuning. Nah, di sini kita bisa membaca berapa tegangannya. Sebelumnya kita atur dulu ini sensitivitas tegangannya. Nah, di sini tuh panahnya menunjukkan angka 2. Angka 2 ini menunjukkan 2 volt per div, atau dalam satu kotak ini nanti akan terbaca sebagai 2 volt. Nah, langsung aja contohnya itu seperti ini. Ini kita bisa atur. Gimana? Ya, lanjut ya. Nah, untuk channel A itu kan mengukur resistor. Tegangan yang terbaca di resistor itu kita baca dari peak to peak. Dalam bacanya seperti ini. Ini nanti tuh terbaca 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Maaf, Proteusnya nggak muncul. Apanya? Proteusnya yang Mas tunjukin itu nggak ada. Oh alah, sorry. Makasih. Udah kelihatan belum ya? Nah, sudah Mas, sudah kelihatan. Kelihatan Kak. Ya, makasih. Nah, ya. Nih, untuk osiloskop itu membuatnya seperti ini. Kita menggunakan satu channel. Channel itu ada A, B, C, dan D. Untuk di simulator proteus itu sendiri. Nah, cara menggunakannya seperti ini. Untuk mengukur tegangan resistor, kita akan tarik kabelnya dihubungkan seperti ini. Nanti akan terbaca di sini sebagai channel A. Nah, channel A di sini tuh untuk gelombangnya sendiri berwarna kuning. Nah, untuk membaca berapa tegangannya, kita lihat saja ada berapa kotaknya dari peak to peak. Di sini terhitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa isi di sini untuk tegangan PR-nya itu 5G. Nah, sedangkan untuk sensitivitasnya A itu membacanya di sini. Nah, di sini itu menunjukkan 2 volt. Nah, sedangkan untuk sini misalnya, nah ini volt. Tapi kan tidak terlihat untuk gelombangnya. Maka kita atur untuk enak pembacaannya. 2. Nah, kalau 5 bisa juga sih. Tapi kita tidak dibaca. Nah, Nah, di sini kita tulis 5 kotak. Satu kotaknya itu tadi di sini 2 volt. Nah, untuk mengisi di sini itu kita kalikan saja 5 dikali 2. Yaitu 10 volt peak to peak. Bentuknya itu mengisi volt aja atau tegangan puncaknya saja. Jadi itu tinggal dibagi aja dari peak to peaknya. Kita tulis 5, salah 5. Dan untuk PRMS ya. Nah, puncak ini kita 0,77. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Nah, untuk yang VT itu sama.
kita tinggal baca aja gelombangnya tuh ada di channel mana. Nah, untuk yang C itu berarti di channel B. Channel B itu warna biru. Dan untuk channel C untuk tegangan gabungan itu warnanya ini. Nah, teman-teman boleh screenshot ini gelombangnya, nanti dihitung sendiri ada tegangan puncaknya atau ada galaktiknya. Silahkan kalau mau foto atau nanti bisa ngerangkai sendiri kok. Ya, berikutnya ukurlah dengan voltmeter AC. Nah, ini kita nggak usah pakai osiloskop lagi. Ini kita bikin aja, kita hapus nggak apa-apa. Nah, di sini kaitannya hanya tegangan. Jadi listriknya itu AC, maka kita pakai yang ini, disambung di sini, dan di sini. Nah, langsung kita simulasikan saja. Nanti yang terbaik. Bentar. Nah, ya. Nah, kita langsung tulis saja di sini. Putus. Dengan start lagi. Masih putus-putus ya? Betul nggak? Masih? Ya, Mas. Masih Kak. Ya, tegangan. Sedikit. Kenapa? Enggak, udah. Sorry. Pelanan tadi. Ya, untuk tegangan di resistor itu terbaca 3,69. Di IC 7,66. Dan untuk tegangan total ya itu ada 8,48. Ya, 3,9 sama 7,66, 8,48. Ya, mungkin ini bisa kita stop. Ya, nah tadi kesini aja lagi. Nah, terus kita jawab ini, bandingkan hasil pengukuran dengan kedua alat. Apakah hasil dengan kedua alat ukur sama? Nah, tadi nanti teman-teman bisa membandingkan di total yang terukur di osiloskop dengan di total yang terukur di voltmeter, sama atau tidak, dan berikan komentarnya kenapa. Nah, lalu dapatkah jumlah aljabar tegangan tiket. Nah, untuk penjumlahan aljabarnya itu pembunuhan biasa, jadi tinggal tambahin PR yang terukur di voltmeter sama PK yang terukur di voltmeter juga. Nanti jumlahin apakah komponen tadi sama total tegangan terukurnya. Nah, nanti teman-teman bisa jawab sendiri dan bisa jelasin kenapa, alasannya misalnya beda kenapa gitu. Dan berapakah jumlah vektor dari tegangan P dan itu caranya PR kuadrat tambah C
tambah VC kuadrat. Nanti ini tuh penggunaannya. Nanti ketemu dengan vektornya. Nah, berikutnya apakah penyebab vektor tegangan berubah tadi sama dengan tegangan total? Nah, nanti kalau dia dapat tadi penggunaan vektor bisa dibandingin. Tinggal tulis aja sama atau beda. Nah, berikutnya itu ada standar diagram vektor tegangan. Berapa beda sudut fasanya. Untuk gambar diagram vektornya, nanti teman-teman mungkin bisa cari di internet untuk tegangan vektornya antara resistor dan kapasitor. Nah, untuk hubungannya berapa beda fase dari diagram tersebut tadi kan dapat tuh totalnya. Nah, kita cari sebutnya. Sebutnya ini rumusnya tan theta sama dengan VC per VR. Nah, VC per VR-nya itu yang tadi yang sudah terukur. Nanti dapat terus di atas tan. Nanti teman-teman dari sebutnya. Sebutnya berapa derajat. Nah, berikutnya itu ada arus. Ya, ada arus. Arusnya itu mendahului atau mengikuti dari tegangan total. Teman-teman nanti cari sendiri ya. Nah, untuk berdasarkan percobaan tadi, bisakah Anda menghitung kapasitasnya? Nah, ini tuh ada rumusnya untuk menghitung berapa nilai dari kapasitansi. Teman-teman bisa pertama itu nyari arusnya dulu. Arusnya itu pakai rumus yang tegangan di resistor dibagi dengan nilai resistornya, dapat I-nya, lalu masukin ke sini untuk nyari reaktansi kapasitifnya. Setelah dapat reaktansi kapasitifnya, nah nanti masukin ke rumusnya lagi untuk mendapatkan Q-nya. Nah, ini masih ketemu. Nah, yang itu ada pengukuran nilai indukansi. Ini bisa kita simulasiin di PTU. Kelihatan nggak ya? Belum, Mas. Nah, oke, rangkainya tuh kayak gini. Kita cuma butuh resistor dan indukasi. Cara nyarinya sama kok masih yang tadi untuk kapasitansi. Ini kita bisa langsung run, langsung pakai voltmeter, bisa ke oscilloscope lagi. Karena ini nggak bisa. Nah, ini teman-teman bisa foto. Nanti ya rangkaiannya bisa dilampirin karena diminta sama bagiannya. Nah, setelah teman-teman dapat nilai dari tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan totalnya, nanti teman-teman bisa hitung nilai induktansinya lagi. Nah, besar arusnya di sini. Pertama itu mencari besar arusnya dulu. Masih sama kayak tadi yang kapasitansi. Nggak jauh beda. Yang cuma beda di rumus kapasitansi induktifnya. Yang tadi kan pakai rumus yang 1/2 pi F kali R. Nah, untuk yang induktansi ini pakai rumus 2 pi kali L. Nah, F-nya ini itu frekuensi. L-nya dicari, XL-nya dapat dari sini. Nah, nanti dapat satuannya tuh Henry. Berikutnya ada diagram fase. Diagram fase
Nah, nanti juga dalam sendiri diagram itu seperti apa. Dan di sini tuh kita bisa hitung sudutnya, sudut dari diagram yang tadi, rumusnya sama, pakai tan theta sama dengan XL. Nah, XL itu jenis dari perhitungan yang di atas tadi. Nah, perhitungan di sini. Nah, pakai perhitungan di sini. XL-nya dimasukin, dibagi dengan misalnya hambatan. Lalu di atas tan, udah. Nanti ketemu tetanya. Ini juga diisi. Jadi harus akan mendahului atau mengikuti. Ya, dari grafik nanti dari grafik yang nanti teman-teman bisa tahu. Berikutnya itu ada mengukur frekuensi dan tegangan keluaran dari audio dengan oscilloscope. Nah, kalau ini juga nanti disimulasikan di Proteus. Rangkaiannya itu seperti ini. Bisa kita Ngarep soal. Nah, selanjutnya itu yang diminta tadi sinyal generator menilai oscilloscope-nya aja. Oscilloscope. Nah, ini kita cuma disambungkan sini. Nah, di sini tuh yang diminta audio generator atau sinyal generator itu mengeluarkan frekuensi 500 dan untuk tegangan puncaknya itu terserah tergantung sedang ya, berapa tegangannya, boleh 2, boleh 4, terserah yang dengan belajarnya. Nah, ini bentuk visualnya dari audio generator dan ini oscilloscope. Nah, di sini kan untuk gelombang di channel A itu masih landai. Soalnya di sini belum kita atur. Nah, untuk mengatur bagaimana supaya frekuensi bisa 500, ini kita menggunakan dua tombol ini. Yang mana itu kan frekuensinya. Di sini ada range atau skala, dan ini untuk yang nilai satuannya kita bisa atur. Tadi kan yang diminta 500. Kita atur ini dulu di 5. Nah, baru kita atur range-nya. Mau dikali 10 Hz atau dikali 0,1 kHz. Nah, ini kan sudah dapat 500. Nanti bentuknya kelihatan. Nah, kita tinggal ngubah aja sensitivitasnya. Ini kan 5, mau 2, mau 1 juga bisa. Dapat di 1 aja. Nah, untuk mengatur amplitude atau tegangannya, itu kita tulis di sini. Kita mau yang terbaca itu berapa? Bisa di sini. Nah, supaya enak, di sini kan sensitivitasnya 1 volt per bit. Lalu kita buat di sini amplitude itu 2 volt aja. Di audio generator juga. Di audio generator juga kita dapat mengatur untuk gelombang. Mau yang gelombang sinus, nah gelombang ini. Nah, teman-teman nanti bisa simulasi sendiri. Bentuknya seperti ini. Biar gampang tuh. Ya, oke. Ya, balik ke lagi. Nah, setelah masuk ke pengamatannya, pada posisi tombol kepekaan tegangan, posisi tombol kepekaan tegangan itu di sini diisi. Kalau ini nggak usah diisi aja, nggak apa-apa. Di script dan nilai kalibrasi tegangan. Nah, berarti kalibrasi tegangannya ini. Tadi kita ambil itu 1 volt per bit. Langsung ditulis aja. Satu volt per bit. Ya. Nah, untuk nilai kalibrasi waktu itu ada di sini.
di bawah ini. Nah ini tuh untuk atur berapa jam, untuk mengatur amplitudonya. Nah ini pembacanya itu tidak ke atas mengikuti tegangan, dia tuh baca itu dibaca itu secara horizontal. Nah di sini tuh untuk pembacanya itu 2 milisecond per bit. Jadi satu kotak ini nanti hanya 2 milisecond. Nah di sini tuh tentu saja untuk kalibrasi waktunya itu 2 milisecond per bit. Nah untuk hasil pengukurannya seperti apa? Nah di sini teman-teman bisa baca berapa tegangan yang terbaca, tegangan puncak per puncak dari nilai sensitivitasnya 1 volt per bit, dan di sini tuh puncak puncak nilainya 2. Maka di sini terbaca, di sini tuh terbaca 2 bit. Nah, untuk tegangannya itu 2 volt per bit. Nah, untuk perhitungan tegangan puncaknya saja, berarti dibagi 2. Jadi itu 1 itu untuk tegangan efektifnya masih sama seperti yang tadi. Kita kalikan dengan 0,767 di RMS. Ini kan tinggal kali dengan 1 dikali 0,7. Nah, itu satuannya. Dan untuk periodenya, periode itu lamanya waktu dalam satu gelombang. Dan di situ terbaca satu gelombang itu ada di 1 bit. Nah, untuk sensitivitas sensitivitas itu di sini 2. Maka teman-teman bisa melihat di sini 2 milisecond, 2 milisecond. Dan untuk frekuensinya itu sama di 500, frekuensinya 500 Hz. Nah, jadi ini enggak, maaf kalau kecepatan ya. Gimana? Kamu lanjut langsung ke sini. Lanjut ke visi atau gimana? Ada yang bertanya kan? Mas jujur nggak jelas dong. Belum. Ada, kalau nggak ada kita langsung ke visi pembahasan. Gimana? Oh iya. Ini untuk visi pembahasannya itu ada 4. Nah, dia sendiri itu paling cuma diminta itu untuk menjawab 4 dunia. Untuk menjawab 4 ini aja, nggak usah melebar kemana-mana. Karena mereka tuh bilang ke poin. Nanti komisitasnya itu ini nanti dilampirin di lampiran. Nah, tadi masih rangkaian dan laporan praktikum. Dengan pengumpulan laporannya sendiri itu belum dari praktikumnya gimana, ada keberatan itu pas lagi UAS gitu. Gimana tadi Kak? Nah ini kan laporannya kan 2 minggu setelah tadi praktikum. Kalian ada keberatan nggak? Ya, kalau mau nego-nego bisa pantau aja sih CP-nya ini ada Mas Dulva nama Mas Kita, ada Ibu Nenek juga. Nanti kalian bisa tanya-tanya nego gimana gitu. Waduh, itu bisa ya. Nah, praktikum ini ada yang mau ditanyakan?
Ada 3 macam. Jadi tuh yang pertama tuh ini matar tuh. Bentar. Jadi itu ada 3 macam. Yang pertama tuh uni ini kayak gitu. Ini kalian bisa foto aja dulu. Bisa langsung sendiri kok. Satunya lagi itu yang tadi di sini ya kedengeran ya sebentar. Yang terakhir ini yang pakai instansi. Ya pokoknya ini pakai instansi. Ya kurang ini lah. Mas nunjukin apa sih Mas? Ya, Kenapa? yang ditunjuk apa ya Mas? Ini untuk rangkaian terakhir tuh dari rangkaian. Hah? Gak kelihatan. Itu aja ya, kan ya? Gak kelihatan mas. Oke mas, nggak apa-apa mas. Kursornya gimana loh? Kursornya kan? Profesornya nggak Nggak. gerak sih mas. Gerak Mas dari tadi. Iya. Boleh. Ya. Nah ini rangkaian yang ketiga. Masih diam mas. Iya mas. Enggak. Nggak gerak Mas. Gak gerak mas. Maaf ya mas ya. Belum gerak tuh mas. Nggak gerak Mas. Hmm. Gambarnya. Ya wes lah. Jawabnya. Ya wes ya wes. Gimana dibacain lagi ya? Apa udah? Kenapa mas? Belum Kak, nanti kayaknya Tadi mau tanya lagi nggak? nanti kalau pas bikin laporan nanya-nanya ya. Ya benar. Nggak ada yang Siap siap. Nah, kalian udah dapat format laporan belum? Mas boleh bagi kontak nggak? Gimana? Nomor HP Kak. Iya nomor WhatsApp gitu. Ya mas. Minta kontak kalau nanti misal mau tanya-tanya laporannya. Siap. Dan deadline-nya juga. Ada nggak di chat? Di chat tuh ada nomornya. Kalau mau tanya-tanya bisa Pak. Tanya aja. Atau mau ada buat grup juga bisa. Mau buat grup juga nggak apa-apa. Siap Kak. Ini yang Mas jelasin yang protes dilakukan kalau misalnya pakai yang aplikasi di handphone jauh beda nggak ya? Nah, untuk minggu depan juga kan pindah ke hari Rabu. Itu mulai jam berapa? Mau jam 2 kah?
atau jam 1? Jam Mana? kita besok Rabu kuliahnya apa sih? Ya mau Itu apa? mau di hari Rabu, nanti gampang lah bisa diatur. Kalau enggak kita tutup aja. Inilah